Welcome to podcast Tiga Serangkai. Bersama kita bertiga, ada di sini gua Agra, Ada gua Dito. Satu lagi? Satu lagi mana nih? dan lah. Lu Ngapain? Dan lu ngapain? Rame-rame. Oh iya ya. Iya sih. Di sana kan emang lagi Apaan sih itu jalan sehat? kagak toh. Itu kan demo Black Lives Matter. Oh, iya. Yes. Gitu ya. Iya. Oh, rame Jan. Ngeri coy, ngeri. Tapi emang parah sih. Ya, gue di sini nggak mau baik, cuman sering ngeliat kayak gitu, ya kita simpati aja sama teman-teman yang di sana lah. Iya, ya nunjukin kalau emang manusia tuh ternyata masih sedangkal ngelihat warna kulit gitu. 2020 men, masih kayak gitu. Iya, 2020 ya. Semoga ada justice buat semua warna lah. Nggak mandang dari situ aja kan. Nggak cuma di sana doang, tapi juga di Indo kan juga. Iya. Fauzan mana nih? Malah hilang sekarang. Wih, what's up? Muncul lagi di sana. Gue habis baru demo coy. Gue turun ke jalan coy. Turun ke jalan. Nggak sia-sia gue kuliah di ITB bisa turun ke jalan, ya nggak sih? Iya, kan kita udah dilatih gitu. Yoi. Untuk berguna bagi bangsa dan Allah. Bangsa lu bangsa siapa tapi? tapi kacau sih emang. Ya di sini kayak jadi momentum yang lumayan besar gitu sih buat Amerika dan kebetulan buat bangsa-bangsa lainnya juga. Kayak menurut gue ini ya gara-gara satu kejadian itu kayak satu dunia reaktif gitu ya sama itu, dan mereka sekarang protes juga kayak di Inggris, di Eropa. Mungkin cuma Indonesia doang nggak ikut-ikutan. Indonesia cuma kayak Papua Lives Matter doang, but it's not really that much tuh. Ya nggak sih? Ya, different konteks sih buat menurut gua, karena isunya kan beda. Iya. Ya. Gimana guys? Di sana heboh isu itu, di sini juga ada heboh isu juga sih. Isu apaan? Kemarin pemerintah hubungin ini ya, ada yang ngeluarin tabungan baru buat rakyat. Oh, ini ya tabungan pendidikan, bukan tabungan pendidikan cilik. Tabungan ini nih kayak tabungan untuk generasi muda ya. Generasi Nice. muda. Yang katanya susah punya rumah kan. Oh gitu. Milenial punya rumah. Jadi karena milenial susah punya rumah, akhirnya ditabungin sama pemerintah, katanya gitu. Gue dengar-dengar, nggak tahu deh. Ya sebenarnya baik juga ya, pemerintah kayak jadi broker gitu kan ibaratnya, nyariin kita rumah. Iya, lo duit buat kopi ini abnormal mulu atau kopi apa gitu kan? Ya udah, gue kayak buat rumahan rakyat aja gitu. Dipaksa nabung ya, soalnya kita pada bisa nabung. Iya, kita ada temen nggak yang bisa ngerti gitu, bisa buat jelasin apa ya? Ada Reina. Lo ngapain Rey? Oh, lucu nih. Lo ngapain Rey? Karena gue tersulut aja kalau ngomongin tapera. Woi. Kayak setiap ada orang yang ngomong tapera tuh langsung Reina datang gitu kan. Masuk room gitu. Excuse me. Kan lagi rame, kayak semua orang nanyain tapera, bagaimana tapera dan lain-lain kan. Iya. Aku anaknya ngikutin isu terkini aja. Lah, tapi emang kenapa Rey? Maksudnya kayak ada apa dengan lu dan tapera? Coba ceritain dulu dong. Apa sih? Ceritain, Rina tahu dari sudut pandang apa nih? Kita kan cuma baca-baca dari berita nih. Gue kebetulan kerja di PU. Gue kerja di pembiayaan infrastruktur. Gue kebetulan di dirjen pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Terus kelasnya dan biasa aja gue ditempatin di
di direktorat yang memang melaksanakan pembiayaan perumahan. Nah, mau nggak mau sebenarnya bersinggungan secara tidak langsung sih sebenarnya sama Tapera. Jadi sedikit banyak agak-agak tahu lah. Jadinya agak-agak trigger juga kalau saya ada ngomong Tapera kayak gimana sih Tapera? Ya sama jadi semacam CS ini kali. CS Humas. hubungan sama pembiayaan perumahan kali ya. Iya. Soalnya emang kayaknya Selamat pagi Bapak dan Ibu yang bisa saya bantu. denger ini banget sih, orang-orang banyak pro kontra. Wah, kebetulan yang gue denger selalu kontra sih, nggak banyak yang pro sejujurnya. Jadi Iya, kayak gue juga nggak pernah dengar yang pro selain dari lingkungan jadi gue. maybe karena lo kerja di PU dan lo sepertinya tahu banyak tentang Tapera, kayak please enlighten us gitu. Kayak what the hell is that, Tapera man? tuh Semoga bisa enlighten dan mumpuni ya. Mengenai Tapera apa sih? Apa yang mau lo tahu sih sebenarnya? Apa yang mau tahu? Apa yang mau? Kalau gue sih percaya katanya ini ya. Jadi nabungin uang buat rakyat bisa punya rumah. Jadi gue bisa punya rumah gitu ya. Saat ditabungin dari gaji gue. Ya secara langsung ya gitu sih. Memang tabungan perumahan rakyat. Jadi artinya lo menabung dalam jangka waktu tertentu untuk nantinya dimanfaatin jadi pembiayaan perumahan gitu. Atau nantinya juga dikembaliin setelah kepesertaannya berakhir. Jadi kayak tabungan aja, lu milih mau deposito, lu nabung, terus habis itu jangka waktu tertentu cair. Atau lu pada saat lu nabung ternyata lu belum punya rumah, habis itu belum punya rumah, terus nanti lo ternyata lu butuh pembiayaan perumahan kayak rumah subsidi, skema dan lain-lain yang berhubungan sama itu, bisa lo pakai kayak gitu sih. Sebenarnya mirip lebih kayak tabungan kali ya. Lebih Tapi cuma bisa buat tabungan. rumah subsidi. Kalau gue pengen rumah di BSD gitu bisa ditabungin sama pemerintah kan? Gue nggak tahu ya nantinya Pak pengaturannya gimana, gue juga nggak tahu. Kalau yang sekarang sih yang udah pasti kayak dan emang udah dimention juga di dalam peraturan pemerintahnya sih skema FLPP. Jadi fasilitasi likuiditas pembiayaan macam program subsidi pemerintah yang flat rate. Jadi lo tetap KPR, tapi KPR-nya nggak pakai bunga komersial, pakai bunga khusus, flat rate 5% kalau nggak salah. Tapi dengan jangka waktu nggak sampai 20 tahun. Seingat gue sih 10 tahun ya. Makanya jadinya apa namanya, itu, ya gitu lah. Bunga subsidi sih sampai saat ini sih menurut gue. Kalau yang nantinya gue juga belum tahu maunya gimana. Oke. Itu sih kalau kita tabungan. Menarik. Terus kayak gitu dipotongnya berapa sih? Dipotongnya 3%. 3% kemarin ya gue dengar. Dari gaji. 3% dari penghasilan, dari gaji. Tapi nggak semuanya dibebanin ke kita pekerja. Kita pekerja ya. Saat ini semuanya. Kalian gue nggak tahu sih kalau kalian. Tapi kalau gue kan memang pekerja nih ya. Dibebaninnya nggak semuanya 3% di pekerja, 2,5% kita yang bayar, 0,5%-nya ditanggung sama employer, sama yang hire kita nih. Makanya ya bagi-bagi kewajiban sedikit-sedikit. 2,5%. Kenapa nggak diputar? Kenapa nggak employee yang 2,5%? Karena kan, employer yang 2,5%, terus employee yang 0,5%. Karena kan employer, like maybe, I mean logically they might have more money than the kayak employee, ya nggak sih? Pusing juga kali Jan, ngegaji banyak orang semuanya dipotong 2,5%. Iya. Tiba-tiba bill gaji gue naik 2% gitu. Buat 3M lumayan juga kali. Iya makanya. Kalau itu sih apa namanya kan kalau itu 0,5% aja sebenarnya udah cukup membebani gitu untuk employer dan sebenarnya buat pekerja juga membebani gitu. Cuman kayak sekarang kalau misalnya kita bebanin 2,5%-nya apa namanya di employer, jatuhnya tadi yang Dito bilang billingnya jadi tiba-tiba naik kan soalnya jumlah kantor kan nggak semuanya cuma 5, 10, ada yang bisa ribuan 1.000 pekerja, ada yang 10.000, ada yang berapa tergantung skalanya itu kan tetap harus dibayar sama employer ya dengan rate segitu bisa keuntungannya nggak ada kalau secara bisnis ya maksudnya responsibility kali ya kan kayak
ya udah itu rumah lu dan ya harusnya lu yang paling andil buat membayar secara umum. Kalau enggak ya itu rumah kantor lu gitu mungkin jadinya. Iya, tapi dan juga kan itu sebenarnya tabungan ya. Karena pada saat akhirnya 2,5% lo kan balik. Setelah kepesertaannya berakhir ya, walaupun memang misalnya sekarang lo paling muda tuh boleh ngedaftar umur 20 tahun kan. Berarti kalau misalnya umur pensiun 58 tahun, 38 tahun lo nabung. Tapi ujung-ujungnya juga lo menerima 38 tahun tabungan lo gitu. Sedangkan kalau misalnya dibayar sama employer, ya 0,5%. Berarti yang balik 2,5% bukan 3%. Lumayan sih. Yang balik 2,5% bukan 3% jadi. Gue kira balik 3%, balik 3%, sorry. Oke. Thank you. Ya balik 3%. Maksudnya 2,5% lo balik dan lo bonus 0,5% dari perusahaan lo, gitu. Dari perusahaan tempat lo bekerja, maksud gue itu. Jadi 3% balik. Itu semua orang yang bisa daftar itu atau rakyat Indonesia yang bekerja pekerja kantoran secara formal atau pekerja mandiri. Ada range gaji atau persyaratan apa? Kalau untuk join tapera kan nggak ada persyaratan untuk gajinya berapa. Kalau untuk yang ini di upah minimum. Jadi pekerja dan pekerja mandiri dengan upah minimum UMR. Bisa UMR, bisa upah minimum nasional dan lain-lain. Penerima manfaatnya ada minimalnya. MBR. Saat ini sih masih MBR yang di cover. MBR itu range-nya? Nah memang MBR itu range-nya ada. Kalau sekarang berdasarkan rumah subsidi, gue lupa Kemen berapa ada tuh aturannya. Sekarang itu kalau nggak salah 8 juta maksimal. Oke. Kalau ingat gue 8 juta maksimal. Jadinya pendapatan 8 juta. Lumayan kan? Atau sebenarnya masih banyak. Di bawah 8 juta. Sedih. Jadi tabungan ini sebenarnya nabungin buat rakyat berpenghasilan rendah, buat kita ngebantu gitu ya mereka dapat rumah. Sedangkan kalau kita sendiri bukan nabungin buat kita sendiri yang misalnya yang nggak berpenghasilan rendah, misalnya kalau udah lewat dari limit itu nggak bisa kita pakai manfaatnya ya. Baru nanti setelah 38 tahun atau pensiun itu baru kita bisa cairin. Iya. Untuk yang bisa menerima manfaat saat ini adalah orang yang kan ada beberapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat itu salah satunya kayak lo udah minimal setahun tapera, terus habis itu golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum punya rumah, artinya lo ya sama sekali belum memiliki, ini masih rumah pertama, atau lo bisa juga pakai itu nggak cuma buat beli rumah tapi bisa pembangunan sama rumah perbaikan. Emang sistemnya akhirnya kalau lo baca ada di undang-undang tuh undang-undang 2016 yang lama UU 4 tahun 2016 tuh ada salah satu azasnya adalah azas gotong royong gitu. Jadi memang semangat gotong royongnya Indonesia dibawa ke tapera nih. Tapi proses subsidi silangnya gimana, Rey? Jadi kayak kan si orang yang low income tadi dia kan emang nabung juga. Habis itu apakah duitnya misalnya kalau dia kurang ditambahin sama dananya apa gimana? Jadi kan nanti bentuk yang kita masukin ke dalam tapera itu kan namanya dana tapera ya. Dana tapera itu nanti sama si badan pengelola tabungannya itu, BP Tapera, akan dikelola dalam dua bentuk. Yang satu konvensional, yang satu lagi syariah. Kalau konvensional itu kayak yang kita tahu kayak salah satunya adalah deposito perbankan, surat utang pemerintah daerah, pemerintah pusat, terus surat berharga lain. Tapi karena ini kita ngomongnya pembiayaan perumahan, jadi surat berharganya di bidang perumahan sama pemukiman masih sejalan kan. Terus sama dibolehkan untuk bentuk investasi lain yang aman dan udah pasti menguntungkan gitu. Kalau yang syariah juga gitu, kayak bentuknya surat utang pemerintahnya bentuk sukuk. Jadi bentuk sukuk sama ya kurang lebih mirip sih sama sama yang konvensional, cuma bedanya depositonya deposito perbankan syariah, jadi lebih aman. Tapi nggak tahu sih ya, kalau gue kayak dari masyarakat awam gitu ngelihat kasus kemarin banyak lah kayak BPJS defisit atau Jiwasraya kayak nggak tahu sih, kayak pengelolaan dana sebanyak itu jadi kita sendiri mikir gitu loh, kayak mungkin rugi nggak sih atau gimana? Lebih gede dari JHT gitu-gitu juga kan? Iya.
itu juga sebenarnya mungkin walaupun misalnya maksudnya bekerja di pemerintah, kebetulan bekerja di pemerintahan dan sempat mengetahui sedikit tentang tapera, gue juga punya kekhawatiran yang sama sih sama lo semua, kayak ini duitnya nanti jadi ini, terus tiba-tiba ada kasus gagal bayar atau apa gimana kalau negara gitu dan lain-lain gitu. Tapi kan sebenarnya sudah diatur juga batasannya apa sih kan, kalau misalnya dana itu kan berarti ada yang memanage kan, dari BP Tapera kan juga nanti kalau di peraturannya ada untuk meng-hire manajer investasi juga gitu, dan itu batasannya yang tadi dibilang bolehnya di pembukaan dana tadi cuma boleh yang di-mention tadi gitu, kayak misalnya deposito, surat utang dan lain-lain. Kalau memang pun boleh dibentuk investasi lain yang memang harus menguntungkan. Kalau misalnya Jiwasraya kan kemarin memang blunder ya, dia main di istilahnya kan istilah kasarnya main di saham gorengan kan nggak salah, terus habis itu jadinya kemana-mana gitu. Nah kalau ini kan memang harus menguntungkan, jadi udah jelas gitu apa sih yang lo apa sih yang harus lo masukin ininya, nanti duitnya diinvest di mana gitu. Nah itu nanti udah jelas. Kalau misalnya ternyata merugikan, ini jatuhnya merugikan negara, ya dihukum lah gitu. Akhirnya ya emang ujung-ujungnya jadi kekhawatiran, tapi harusnya pemerintah sih punya usaha untuk mengembalikan kan, itu kan punyanya rakyat bukan duitnya pemerintah gitu. Tahu di pemerintah sebenarnya duit rakyat gitu kan. Tapi kalau nanti inilah, tapi ada semuanya di peraturan itu sudah di-mention apapun sanksinya. Misalnya manajer investasi tidak bisa memenuhi persyaratannya, akhirnya dikasih surat lagi, nanti surat peringatan kasih apa, nanti ada sanksinya lagi. Nanti habis itu dari bank kustodian yang mengatur dana tapera, mengatur dana investasi tapera itu nantinya dia juga ada sanksinya lagi. Semua udah diatur. Semacam KPI-nya itu tadi, KPI-nya udah diatur, ini harusnya apa, ini gimana, terus dia harus memenuhi apa. Dan nantinya juga sebenarnya masyarakat tuh bisa ngelihat ini dana tapera udah dipakai buat apa aja sih. Nah itu di salah satunya adalah mereka harus mempublikasikan mempublikasikan laporan keuangannya mereka selama setahun sekali di dua media massa nasional. Jadi memang tertulis, jadinya, dan itu harusnya setiap tahun yang mereka laporin. Jadi kan kita jadi tahu nih sebagai masyarakat Indonesia, kita tahu oh ternyata duitnya tapera dipakai buat ini dengan rate segini, dia menghasilkan sekian gitu. Ya mungkin orang-orang yang ekonomi akan lebih paham, cuman ya kita lebih transparan. Paling nggak tahu bahwa ada keterbukaan gitu loh. Keterbukaan bahwa ini pengaturan dananya akan kemana berapa gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong ini keterbukaan, sebenarnya yang mungkin kita belum lihat dari pemerintah juga sebenarnya sih apa ya, parameter tapera ini apa sih sebenarnya, kayak kenapa kayak mungkin bukan kenapa ya, tapi sebenarnya targetnya tuh seperti apa sih? Contohnya misalnya dalam 1 tahun sebenarnya dana yang ingin diimpun tuh berapa banyak, habis itu kayak sebenarnya target perumahan yang ingin dicapai berapa banyak, target defisit perumahan yang punya masyarakat tuh, yang ada di masyarakat tuh kayak gimana, berapa banyak orang yang nggak punya rumah, maksudnya berapa banyak orang yang butuh, maksudnya kayak kita kan pengen tahu nih sebenarnya seberapa efisien gitu loh si kebijakan ini. Targetnya gitu. Iya, kita nggak pernah dengar soal kayak gitu-gitu. Kita cuma tahu tiba-tiba, ya kita banyak orang nggak punya rumah, kita butuh tabungan, sekarang juga jebret gitu. Baik, mungkin gue sendiri juga nggak pernah datang ininya kali sosialisasi atau apa, cuma kan mestinya kayak gitu-gitu ada di majalah, mungkin di koran, ya nggak sih? I don't know. Ada sih sebenarnya di media. Sebenarnya kalau misalnya emang sebenarnya berita perubahan tuh nggak akan pernah seksi. Nggak banyak orang akan nge-up gitu, nggak akan pernah kayak berita perumahan nih. Belum banyak blow up, tapi sebenarnya suka ada kok laporan jumlah backlog itu kayak jumlah yang belum jumlah rumah yang belum dimiliki sama orang, misalnya berapa jumlah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah rumah dan kepenghuniannya, dari kepenghunian sama kepemilikan. Nah kalau sekarang tuh jumlah backlognya ini gue lupa ya, tapi seingat gue tuh sekitar 7,6 juta jumlah backlog yang ada kalau dari segi kepemilikan. Tapi kalau dari segi kepenghunian itu sekitar backlog yang sekarang tuh adanya 7,6 juta. Nah makanya kalau misalnya sebenarnya upayanya udah ada dari dulu. Kalau ngelihat ke sejarahnya nih, sejarahnya udah zaman dulu udah namanya ada badan pembantu perumahan rakyat tuh kayak di tahun 50-an, terus habis itu nanti di tahun 60-an ada lagi namanya Yayasan Kas Pembangunan, dia nanti
dia waktu itu sempat kayak ngebangun sekitar 12.460 unit di tahun 60-an tuh menurut gue udah cukup oke. Kalau dari pemerintah sendiri sekarang jumlahnya yang dibangun mungkin akan jumlahnya banyak. Gue juga nggak lupa jumlahnya berapa karena sejujurnya gue tidak menyiapkan data berapa yang sudah dibangun oleh PUPR. Jadinya ya udah. Tapi udah ada upaya kalau pembangunannya. Cuman kalau misalnya sekarang dari ininya, kalau dari pengembang memang udah ada, maksudnya kayak jumlah rumah subsidinya berapa, ininya berapa, ada semua. Biasanya lebih banyak ya MBR sih. Dan yang itu tadi kita nggak pernah ke expose beritanya, bukan kita ya, maksudnya kita nggak pernah merasa menerima beritanya kan kurang seksi, ini ya banyak yang ngangkat itu. Iya. Tapi ya itu tadi. Sebenarnya gimana ya, seksi nggak seksi kan sebenarnya itu suatu hal yang mestinya bisa diterima sama rakyat luas. Dan gue sebenarnya coba cari dan memang datanya ini banget scattered. Sama lah mirip-mirip sama kalau misalnya gue mau nyari data COVID gitu di Indonesia, itu datanya scattered terus beda-beda. Jadi gue rasa di situ ada kemiripan dan menurut gue manajemen datanya harus lebih baik nih kayak untuk bukan itu kelebihan negara kita emang. Tapi ya udah banyak itu datanya. Kita nggak punya data terpusat, itu kekurangan men. Itu kayak kita perlu banget ngebenerin di bagian data. Makanya nih Agra lagi itu aja dari pemerintah. Ini berbagai sudut pandang aja biar seru. Supaya bisa ini ya, menimbulkan diskusi-diskusi yang kayak gini ya. Iya. Menimbulkan perdebatan di masyarakat supaya bisa lebih Iya. Makanya Agra nih sekarang dia lagi belajar data analisis karena dia mau benerin data di Indonesia katanya. Ya nggak? Oh seru itu. Dia udah belajar Python kan, ntar lagi belajar bawa. Gue penasaran deh. Tadi lu bilang pemerintah kan udah bakal bangun berapa rumah. Itu beneran pemerintah yang ngebangun atau diserahin ke market atau kolaborasi? Ada dua. Ada yang disiapkan dari pemerintah, tapi pemerintah itu biasanya jadi disewakan, yang nantinya diatur sama pemerintah daerah. Kalau yang terpusat ada, yang pemerintah daerahnya udah ada. Kalau misalnya usaha pemerintah yang langsung, misalnya kayak rusun Nawa, beberapa rusun Nawa yang dibangun kementerian ada, dibangun sama Pemda sendiri juga ada. Jadi ada program dari pemerintah pusat, ada pemerintah daerah sendiri. Nanti itu lebih panjang lagi. Tapi itu nanti ada juga rumah tapak. Kalau di PU sih ada namanya rumah khusus. Jadi memang dikhususkan untuk pekerja-pekerja yang termasuk dalam nelayan misalnya, atau pekerja misalnya dia MBR di mana, di suatu daerah mana yang memang nggak bisa punya rumah disediakan, tapi itu sewa. Nggak sewa di Pinkus itu ada lagi nanti buat khusus misalnya untuk orang-orang di perbatasan yang tinggal di perbatasan disediain rumah khususnya lagi di daerah terpencil, di pedalaman dan lain-lain. Itu kalau misalnya dari pemerintah langsung. Tapi kalau misalnya penyediaan secara keseluruhan yang komersial disediakan oleh pengembang gitu. Jadinya pengembang, jadi di sini pengembang juga jadi mitra ya. Pengembang juga jadi mitra untuk pemerintah. Ya, inilah prakerja kemarin lah ya, banyak mitra gitu. Player banyak cuan. Banyak mitra-mitra kan. Lumayan lah. Mitra-mitra kan. Biar pekerjaan semakin lancar kan. Ya buat end usernya sih nggak dirugiin sih ya. Enggak, tapi gue kecewanya ini sih, kayak ternyata gue kira kayak bilangnya tabungan perumahan rakyat, gue kira gue bisa merasakan manfaatnya langsung gitu. Ternyata kalau tergantung penghasilan juga kan. Oh, itu sih. Iya, berarti harus turunin penghasilan tuh kalau mau tahu. Saat ini menjadi fokus masih dekat BBR. Harus nurunin penghasilan kalau mau. Pilih mana, mau nurunin penghasilan dapat rumah apa mau penghasilannya tinggi tapi nggak dapat rumah gitu. Jadi potongannya gedein dulu, habis itu gue langsung potong gaji gitu, pindah ke SNRG Studio gitu misalnya. Wow. Ya bisa pindah SNRG Studio mungkin. Tapi memang sih di sini memang masih fokusnya ke MBR, karena MBR sendiri kan untuk pemenuhan primary sama secondary needs-nya juga masih
di golongan apa masih bare minimum kan masalahnya. Makanya yang dibantu saat ini adalah di golongan itu dulu. Gue nggak suka sih dengan bahasa golongan, tapi mau nggak mau yang ngebahasnya karena di bahasa MBR. Terus habis itu kita mungkin pemerintah berusaha membanding itu dulu. Mungkin lapisan masyarakat yang di atas penghasilan MBR tadi 8 juta itu nanti bisalah dibantu dengan KPR lainnya gitu. Kan ada program KPR juga dari perbankan yang rate-nya juga kompetitif, jadinya masih bisa lah untuk segala lapisan masyarakat. Cuman yang jadi fokus memang MBR karena undang-undang yang mengatur memang untuk MBR gitu. Jadinya itu dulu. Oke. Itu juga udah kebakan kayaknya pemerintah. Soalnya apa ya, Ray? Gue lihat ini personal ini ya, personal opinion. Sure. Kayak kan ini sebenarnya instrumen pendanaan perumahan ibaratnya. Cuma kayak menurut gue effort pemerintah dalam penyediaan perumahannya gitu sebenarnya masih bisa ditingkatkan jauh gitu loh. Kalau misalkan kayak contohnya berkaca sama apa yang gue alamin di sini di New York, kayak di sini tuh affordable housing itu it's really a thing, dan semua apa ya kayak jadi ada alokasi perumahan untuk range income tertentu untuk semuanya. Jadi kayak mungkin itu sesuatu yang mungkin bisa diterapkan juga. Misalkan kayak range gaji 20.000 per 40.000, 20.000 sampai 40.000 per tahun, dia boleh apply affordable housing tipe apa, 40.000 sampai berapa ribu, dan itu tuh range-nya bisa sampai 150.000, which is yang sebenarnya udah tinggi banget gitu. Tapi mereka tetap bisa apply untuk perumahan yang sebenarnya affordable. Dan salah satu bentuk kebijakan untuk developer gitu, pembangun adalah pemerintah tuh mewajibin, misalkan lu mau bikin tower nih, residential tower, pokoknya gimana caranya 10% sampai 20% dari dalam bangunannya itu harus bisa affordable, dan itu jadi loternya segala macam. Itu satu. Terus kedua, kita ketahui di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget yang namanya spekulan, ya nggak sih? Kayak yang dia beli rumah murah, mungkin rumah MBR janjian sama dia dibeli, habis itu dijual 2 kali lipat segala macam. Kayak effort yang kayak gitu sebenarnya ada nggak sih? Maksudnya sebelum pemerintah ini nih kayak ibaratnya coba narikin duit dari orang-orang, dia ada nggak sih kayak effort untuk kayak penyediaan perumahan dulu dibenerin gitu loh. Kan di mana-mana ada ini dulu nih barang sebelum ada instrumen pembiayaan. Sebenarnya logikanya gitu. Udah ada sih sebenarnya. Kalau ya mungkin itu lagi emang kekurangan dari pemerintah adalah beberapa tidak mempublikasikan. Mungkin mempublikasikan tapi topik kurang seksi, jadinya juga nggak banyak yang nge-up gitu. Nggak jadi viral lah istilahnya kalau nggak bahasa sekarang kan. Sebenarnya udah ada, misalnya salah satunya kalau tadi gue dengernya kalau di New York ada dalam satu tower dia harus berapa persen. Di Indonesia juga ada namanya hunian berimbang, jadi peraturan hunian 3:2:1 dalam satu kawasan perumahan yang dibangun oleh satu pengembang tertentu. Kalau setiap lo membangun satu rumah mewah, lo harus menyediakan 2 rumah untuk middle class, rumah yang komersial tapi menengah, dan 3 untuk lo harus bisa ngebangun itu dari pengembangnya. Jadi artinya, dan rumah MBR itu lagi diatur, apalagi untuk yang rumah subsidi itu diatur harganya sama pemerintah. Maksimal kalau nggak salah 150 juta tahun ini, kalau nggak salah ya. Dan setiap tahunnya akan terus diubah tergantung dari hitungannya apakah ada perubahan harga di pasar atau enggak. Nah, itu untuk programnya satu tadi, dan itu nanti ada bantuan stimulusnya lagi untuk pengembang. Kalau lo bisa ngebangun rumah MBR sekian, lo bisa dapat bantuan dari kita, yaitu berupa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas untuk pengembang rumah subsidi. Jadinya mereka jadi dana untuk biasanya kan dana PSU, kalau disingkat kan di Indonesia namanya PSU ya. Prasarana, sarana, utilitas itu. PSU itu nanti biasanya kan dibebanin ke penghuni, ke pemilik rumah nantinya. Di harga itu nanti masuk. Nah, itu tuh bisa lo kurangin dari PSU itu sebagai pengembang. Nggak harus membebankan ke penghuni, tapi lo bisa ditarik dari pemerintah. Jadi harga rumah itu kualitasnya bisa lo tingkatin dengan maksimal 150 juta itu tanpa harus masukin hitungan PSU-nya. Misalnya itu bantuan stimulusnya salah satunya. Terus habis itu ada juga program subsidi perumahan. Program subsidi perumahan sekarang yang berjalan yang gue tahu ada program pembiayaan perumahan ada 4.
Tapi kalau subsidi itu ada 2, FLPP tadi gue sempat sebut nggak ya, fasilitasi jadi itu udah FLPP, terus subsidi selisih bunga atau subsidi selisih pengguna margin, SSA, SSB, SSM kalau disingkatnya. Terus habis itu ada 2 bantuan perumahan, biaya perumahan. Yang satu subsidi bantuan uang muka, jadi dia memotong uang muka. Yang satu lagi namanya BP2BT, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Itu tuh dia motong 40 juta dari biaya rumah lo. Misalnya lo beli rumah harga 140 juta, berarti 40 juta dipotong dari pemerintah kayak ngasih 40 juta. Terus nanti bayar 100 jutanya itu lo yang di KPR-in yang 100 juta, nggak 140 juta. Jadi harganya jadi lebih murah kan. Walaupun memang KPR-nya nggak kayak VLP, kayaknya rate-nya langsung rate komersial. Tapi kan lagi rate komersial itu kan kompetitif ya. Kan bisa beda lah. Itu tinggal triknya adalah milih-milih aja nih bank mana yang menyediakan rate yang bagus gitu. Tapi kalau bedanya sama FLP, kan kalau FPP rate, kalau flat rate, kalau SSB juga flat rate gitu. Bedanya di situ sama persyaratannya sih. Tapi semuanya sama-sama untuk MBR di bawah 8 juta penghasilannya. Upaya ini salah satunya itu sih. Menarik. Itu sih. Gue penasaran. Udah ada beberapa upaya. Apa? Yang tadi kan sebenarnya kayak di depan ya, kayak mempermudah akses ke rumah gitu, terus mendapatkan rumah. Tapi di hasil akhirnya atau kayak make sure bahwa rumah-rumah ini tuh proper, itu ada nggak sih cara buat pastiinnya? Ada. Ada peraturan yang melandasi. Kalau sekarang sih sayangnya masih di Kepmen 403 tahun 2004. Jadi dia itu mengatur standar rumah, speknya. Apa aja yang kebutuhan rumah sehat tuh, rumah sehat sederhana kalau Kepmen 43. Coba gue coba dulu ya. Nggak mungkin asal-asalan bikin aja gitu kan? Enggak, dan ada persyaratannya, maksudnya untuk rumah subsidi persyaratannya pengembang itu harus terdaftar di SIRENG, sistem informasi untuk itu di dalam untuk masuk di sistem informasi itu tuh kayak lo harus tergabung di dalam, pengembang harus tergabung dalam asosiasi yang seharusnya asosiasi juga mengembang mengatur banknya. Terus habis itu dulu sih sempat ada upaya, salah satunya pakai untuk BP2BT pakai SLF, surat laik fungsi, tapi akhirnya dihapuskan di peraturan terbaru, digantikan dengan surat pernyataan layak fungsi dari manajemen konstruksinya, dari dari Menkon ya. Terus habis itu nanti dia ngasih surat pernyataan layak fungsi. Nah dari situ ya kalau misalnya ada apa-apa di ini, dan suka ada ini juga sih kayak semacam pengujian. Kan ada kalau di subsidi itu ada pengujiannya. Nah salah satu juga menguji apakah si pengembang ini layak atau enggak, rumahnya layak atau enggak. Apalagi di BP2BT sebenarnya pembaharuan dari semuanya itu lebih thoroughly lagi meriksanya. Kalau memang ketahuan tidak sesuai dengan standarnya, di peraturannya memang ada standar, misalnya sesederhana kolom, ya kita tahu kan besi minimal 8 gitu ya, 8 sama 10 gitu, 10 untuk besi kolomnya rumah sederhana. Nah kalau misalnya lo ketahuan pakai 6, ya lo di blacklist pengembangnya, ya lo nggak, kenapa lo ini antara lo betulin di next atau ya udah, kalau nggak boleh cancel out semua untuk pengujian untuk yang aplikasi ini kan gitu. Udah ada upayanya, cuma mungkin harus diakui kurang maksimal sih, kayak masih banyak banget PR pemerintah menurut gue untuk bisa memastikan bahwa rumah itu bagus dan layak, paling nggak tahan gempa deh. Iya, itu menurut gue ini juga sih, aspek lainnya dari rumahan di Indonesia, kayak mungkin harus ada building code yang inilah jelas untuk perumahan yang affordable, perumahan yang ya pokoknya semuanya, ya nggak sih? Building code-nya ada. Pasti Tadi ada. gue bilang Kepmen 403 tahun 2002 kalau nggak salah. Enforcement-nya tapi yang jadi pertanyaan biasanya, ya nggak sih? Iya, masalahnya di enforcement. Bagaimana supaya pemerintah bisa mengawasi itu? Itu memang upayanya masih banyak yang harus dibenahi. Yeah. Sistemnya juta rumah tapi tidak proper gitu semua.
Iya, benar. Dan ya Kasih gubuk kalau gerak. Iya, pemerintah dosa juga Kasih kali gubuk. kalau misalnya pemerintah dan pengembang sih menurut gue. Dosa juga kalau misalnya lo ngasih rumah yang ternyata cuma bertahan 5 tahun padahal cicilan KPR-nya 20 tahun gitu misalnya. 5 tahun tapi udah rusak. Dosa nggak sih? Yang penting goalnya kan punya rumah. No, that's Oh, true. iya. Yeah. Tapi kan Bukan nggak rumah layak. yang proper atau well function gitu ya. Oh, sedih. Tapi kan itu namanya menzolimi kalau di agama. Kok dibahas agama? Iya, tapi kan memang pemerintah kan ini apa namanya memang punya track record kadang-kadang ya gitu. Jadi kayak zolimi apa enggak kan kadang-kadang kepentingannya kita susah nebak juga. Tapi yang selalu dipertanyakan sama orang ini kayak kenapa sih datangnya tuh mesti dari pekerja gitu? Karena oke, memang mungkin argumennya ya rumah lo gitu, lo mesti ngurusin. Ya bisa dibalikin lagi argumennya ya rumah gue kenapa gue disuruh aksa nabung ya nggak sih? Tapi itu apa namanya kayak kalau misalkan again berkaca lagi dari mungkin negara-negara lain ada sebenarnya housing trust fund di bermacam negara, di Jerman, di United States, Singapura, UK. yang dekat aja Singapura. Iya. Well, karena gue tinggal di US, jadi gue I'm most familiar with things here. Kayak housing trust fund itu sama juga itu kayak semacam pool dana buat orang-orang low income untuk nge-apply, untuk kayak minta bantuan rumah bersubsidi. Cuma datangnya itu nggak dari pekerja, datangnya itu dari state tax, dari real estate transfer tax. Kalau misalkan ada orang apa namanya bangun gedung, kayak misalkan beli something, purchasing, habis itu juga dari broker juga ada broker tax segala macam. Jadi kayak sebenarnya ada diversifikasi ini loh, apa namanya funding gitu. Gue bisa share kalau sebenarnya kayak ada budgetingnya segala macam, dananya dari mana, dan sebenarnya itu ini mungkin bisa ngasih a little bit of freedom gitu loh untuk orang-orang. Sebenarnya apa ya kayak kan ini artinya si Tapera ini benar-benar khusus untuk perumahan gitu, khusus untuk perumahan. Karena kan belum tentu orang kayak apa namanya butuh gitu loh. Dan dengan sistem yang sebenarnya lebih diversified, jadi apa ya orang punya pilihan at least kayak there's choices actually. Itu doang sih sebenarnya yang mungkin orang-orang bingung kenapa kok soal gimana ya kayak ini orang jalan-jalan gajinya tuh udah dikit banget gitu, udah 1,5 juta masih dipotong lagi gitu kan. Tapi sebenarnya memang sedikit banyak itu buat keuntungan mereka juga mungkin ya at the end. Ya nggak sih? Cuma ya itu doang mungkin apa namanya kalau ada orang yang bisa ngebantu ngejelasin ke halayak ramai ini kenapa kok pekerja gitu ya di ibaratnya mereka bilangnya kenapa kita yang dikorbankan gitu. Wow, ya sih. Jadi kontranya sebenarnya memang di situ ya. Emang semua orang tuh protes kayak I already struggling with my own life, with my primary needs, apa namanya dan lain-lain gitu. Tapi kayak gue masih harus dibebani lagi sama pemerintah yang memang di dalam tanda kutip ya, gue harus bayar untuk tapera gitu. Kalau misalnya kalau ditarik, mungkin ini salah satu upaya pemerintah juga. Kalau misalnya kalau kita ngeliat semangatnya dulu kali ya, kenapa ada tapera gitu. Jatuh. Apa namanya? Kalau lihat dari semangatnya itu tuh dulu karena banyak yang kita lihat PNS dulu kali ya, karena dulu udah ada taperum PNS kan ya. PNS itu kan nggak punya, kadang lo pensiun tapi ternyata setelah ditilik sampai lo pensiun lo belum punya rumah, ternyata selama ini lo bekerja lo mengontrak misalnya, atau lo kalau ini ternyata dia rely on rumah dinas misalnya. Apa namanya sampai lo tua, sampai lo pensiun lo masih belum punya rumah, oh ya udah dibikinlah itu salah satunya. Dan itu juga ternyata kejadiannya kan tidak untuk PNS doang gitu, tapi untuk hampir semua lapisan masyarakat masih banyak kasus kayak gitu untuk tapera ini karena satu kebutuhan dasar manusia kan kalau di ini primary needs 3 ya, sandang, pangan, dan papan gitu. Terus habis itu kalau bentuk tanggung jawab pemerintah kan juga ada amanat di UUD 45 pasal 28 ayat H tuh kalau pasal 28H tuh kalau nggak salah ayat 1 ayat 2 tuh yang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Gue nyatet dulu. Bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu kan salah satunya rumah ya, berarti kayak bertempat tinggal yang bertempat tinggal ya kan, bertempat tinggal, bukan memiliki tempat tinggal. Iya, bukan memiliki tempat tinggal. Itu poin yang akan gue angkat sebenarnya. Apa namanya? Kenapa akhirnya harus memiliki rumah gitu? Karena mindsetnya di Indonesia masih memiliki rumah. Kalau misalnya ngontrak belum punya rumah.
sayangnya di situ. Sayangnya mungkin ini untuk mindset secara luas ya. Sama seperti orang yang disuruh tinggal di rumah susun di kota gitu. Kalau misalnya kenapa gue harus tinggal di rumah susun, gue masih pengen rumah tapak, sama seperti mirip seperti itu. Akhirnya kita memang masih pakai konsep, sayangnya di Indonesia memang masih pakai konsep kepemilikan sehingga adalah ini bentuknya. Tapi kalau misalnya menurut gue itu inilah goal yang make sense gitu. Punya tempat tinggal tuh goal yang make sense. Iya ya. Kalau misalnya lo narik dari kasus yang agak nggak apple to apple sih, maksudnya kayak teksnya mereka juga ditarik udah banyak banget gitu, dan dari perusahaan, dan mereka boleh memperluas perusahaannya seluas-luasnya gitu. Emang sistem kapitalis kan, tapi jadinya nggak apple to apple. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat negara yang dekat, misalnya kalau emang yang gue tahu tuh Tapera kayaknya pakai 3 deh studinya. Kalau nggak salah ya, sorry. 3 tuh di Singapura, di Malaysia, sama di Korea Selatan gitu ya. Kalau di Singapura misalnya pakai, kan kalau nggak salah CPF, Central Provident Fund, memang ada kalau di Singapura ada CPF, kalau di Malaysia ada KWSP, kumpulan uang simpanan pekerja. Terus kalau misalnya di Korsel tuh kalau salah namanya NHUF, National Housing and Urban Fund. Memang kalau misalnya CPF sama KWSP ini tidak cuman untuk perumahan gitu. Memang ini kumpulan simpanan pekerja gitu. Yang nanti melingkupi, kalau di CPF kalau nggak salah tuh termasuk di dalamnya kesehatan sama ketenagakerjaan. Kalau kita jam sostek sama BPJS-nya. Di KWSP pun juga kayak gitu. Tapi kalau di Korea Selatan memang pakainya sistemnya National Housing and Urban Fund, emang khusus untuk housing. Ya akhirnya kenapa dipaksakan ada Tapera? Ya itu sebenarnya Tapera salah satu bentuk penyempurnaan dari jaminan sosial nasional yang udah ada kayak BPJS, jam sostek. Nah, kita belum punya nih yang melingkupi housing gitu. Oh, jadi BPJS sama jam sostek nggak ada housing komponennya? Gue kira ada. Kalau memang ada housing komponennya, nah ini nantinya setahu gue akan ditransferkan ke Tapera. Jadi kalau Tapera ini bukan cuman andil dari satu kementerian. Ini adalah memang pekerjaannya punya Indonesia gitu, termasuk BPJS dan sostek gitu, sama-sama punya Indonesia. Jadinya kalaupun memang ada komponen yang semacam tumpang tindih, nantinya akan yang berhubungan sama housing komponen kayaknya akan ditransferkan ke Tapera. Termasuk sama program FLPP kan tidak di bawah Tapera kan saat ini, tapi di peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 yang paling baru itu yang di situ kan dimention soal FLPP, bahwa mereka akan salah satu skema yang pasti di dalam situ adalah FLPP. Artinya akan ada transfer program lagi dari kementerian ke dalam Tapera. Tapera ini kan memang dikelola oleh satu badan pengelola khusus BP Tapera itu. Ya mungkin akan ada transfernya itu, jadi sehingga pengelolaan dan khusus untuk housing dari BPJS dan Jam akan masuk Tapera, termasuk di dalamnya salah satunya Asabri. Asabri setahu gue juga akan masuk ke Tapera, tapi gue juga tahu prosesnya akan gimana. Cuman akan masuk sih, setahu gue ya. Gitu. Oke. Jadi yang lagi sih gue juga lupa. Lu minum dulu, Ren. Minum dulu, kan udah ngomong dari tadi panjang lebar. Minum dulu. Terus kan minum, ya maaf ya. Ya lu minum 3% aja tapi jangan makan. 3%. Maaf ya, ini botolnya mungkin kayak botol hand sanitizer. Ini sebenarnya gue beli di coffee shop gitu. Itu minyak ya? Botol bekas minyak. Gak tau, gue beli di salah satu coffee shop gitu. Terus habis itu ada botolnya 1 liter, jadi gue pakai buat minum lagi. Ini jadi gue bukan minum hand sanitizer, gengs. Bukan minum kemarin. Sebenarnya podcast ini disponsori sama coffee shop itu. Jadi sebenarnya podcast ini disponsori sama itu coffee shop itu. Jadi thank you ya coffee shop. Apa namanya coffee? Lu beneran ngomong, tadi gue sebut nih. Enggak usah. Oh. Enak dong dia. Kalau mau gue sebut nih gitu langsung. Ya tapi jangan deh. Kan jadi berbayar dong. Kalian kesannya disponsorin nggak? Disponsorin sebenarnya sama ini ya, sama developer. Oh yang mana? Len yang mana nih? Apa len?
story upaya kami dalam menyediakan perumahan untuk rakyat. Aku mau dong. Aku mau yang di bagian komplek Toy Story. Aku mau sebelahnya Woody. Apa nanti rumahnya di provide kayu by ini standar PU ya. Nice. Nah, standar PU Kemen 403 tahun 2002. Kayaknya mau ada lagi yang baru. Loh. Itu juga ada belum keluar. Belum rilis. Iya. Jadi Kemen 43 guys. Kalau mau lihat rumah standar. Tapi Irena hafal banget ya UUD gitu-gitu. Kayak dulu pas PPKN itu nilainya tinggi. Enggak. Gila PPKN gue nilainya cuma 8 aja. Gue masuk PNS yang kewarganegaraan tuh. Cuma 8 tinggi kan gue. Barely minimum aja. Cuma dapat 85 gue kayaknya yang pas PPKN daftar CPNS. Ya. Gue dulu tingginya PPKN yang ini yang yang misalkan kayak pekerjaan. keteladanan, membantu tolong menolong gitu. Itu gue lumayan tinggi tuh. Pokok cari yang paling panjang ya kayak. Iya, dari yang paling panjang dan kayak merasa paling benar gitu loh, kayak paling ini kayaknya paling benar sih dari gitu. Ya kayak gue nilai gue tetap gak bagus kalau yang udah bagian apa-apa. Tapi ngomong-ngomong ketulusan gitu-gitu segala macam, sebenarnya beberapa pengamat gitu ya ngelihat si Tapera ini kayak sebenarnya mungkin strategi pemerintah juga untuk keeping the economy afloat, karena kan seperti kita ketahui pandemik ini bisa bikin negara kita plunge into economic recession, right? Jadi dengan cara salah satu instrumen investasi adalah perangkat-perangkat investasi negara gitu, kayak surat utang gitu-gitu. Itu mungkin pemerintah juga sekarang lagi cari cara gimana cara biar ekonomi ini tetap bisa kayak stabil, at least rupiah gitu, mata uang segala macam masih bisa stabil dengan cara nyebarin surat utang negara mereka di orang-orang yang tinggal di Indonesia gitu, kayak ya kita pekerja Indonesia ini, karena kan nanti duit yang diinvest artinya kan bakal jadi ini kan investasi negara gitu. Mungkin ini strategi yang yang mirip sama Federal Reserve juga di US. Dia sudah tahu ekonomi bakal berantakan, jadi dengan sangat cepat Federal Reserve itu nyebarin surat utang negara supaya dolar tetap stabil. Dan itu selalu dilakukan kapanpun Federal Reserve melihat bakal ada ini economic recession. Jadi menurut gue mungkin orang lihatnya wah ini pemerintahnya akal-akalan pemerintah nih untuk masyarakat nge-bail out pemerintah yang gak becus. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi sebenarnya pemerintah juga sebenarnya ini nih. Iya, well, that's what people said. That's what people on the street said. Iya, benar. Iya, memang itu yang akhirnya ya itu tadi. Kalau lu bilang kontra, memang kontranya di situ kan. Sebenarnya yang salah sih sebenarnya satu menurut gue nih ya, yang salah timing. Karena dulu kan sebenarnya Tapera ini tuh sudah Tapera yang baru setelah Taperum ya, sudah dicetuskan di tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Jadi kayak udah ada sebenarnya dari 2016. Nah, yang kemarin rilis adalah peraturan pemerintahnya tentang penyelenggaraan Tapera. Sehingga kalau misalnya kayak gitu tuh akhirnya jadi kayak semacam kick off atau launchingnya si program Tapera ini. Salahnya memang dilakukan di masa krisis kayak gini, kayak semua orang tuh jadi bergejolak kan, kayak anjir lagi kayak gini, lagi covidan kayak gini, terus habis itu tiba-tiba pemerintah ngerilis sesuatu yang gue harus semacam membayar lagi nih 3%, 2,5% dan 0,5% itu gitu kan ke pemerintah, kayak anjir ya kalah-kalah. Iya memang karena timingnya kayak gitu, jadinya semuanya jadi berbalik. Tapi kan sebenarnya lu bisa ngelihat juga bahwa ini sebenarnya manfaatnya nggak ke situ, walaupun memang ya kesannya memang begitu, tapi sebenarnya salah satu upaya pemerintah juga untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia punya rumah, untuk apalagi untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah yang tadi gue bilang soalnya masih banyak orang yang tinggal ngontrak, yang bahkan satu rumah bisa 3 kepala keluarga kali, tapi di rumahnya kecil. Gue pernah ngelihat di rumah ukuran 36 isinya 3 kepala keluarga ukuran 36 gitu, kayak gimana cara tinggal gitu. Terus habis itu yang hal-hal seperti itu sih ini upayanya, cuman ya lagi karena salah timing jadinya kesannya jadi kayak akal-akalan pemerintah. Dan beban juga sih, subsidi itu beban negara, jadi ini salah satu cara untuk bisa memastikan bahwa dia tetap berjalan program subsidinya. Iya, sure. Jadi ya menurut gue karena juga udah ditandatanganin juga sama Jokowi dan lain-lain, mungkin
untuk hal-hal yang kayak masih ditakutkan sama masyarakat atau mungkin nantinya ini bakal kayak gimana. I don't know, maybe we can kayak apa ya, kasih usul probably atau kayak gimana masukan kayak sebenarnya gimana agar si Tapera ini bisa menjawab ketakutan masyarakat gitu. Karena kebetulan kita punya Dito responden kita di Istana Negara. Seperti kita lihat Dito sekarang lagi ada di Iya nih kayak gini Dito langsung dari orang dalam Istana Negara. Iya, kita bisa ngomong ke Dito, tolong sampaikan tuh. Ordal. Ya, saya memanfaatkan Tapera ya, tabungan perjamuan rakyat. Di samping saya ada makan-makan di kanan kiri. Jadi emang ya gitulah, memanfaatkan apa yang ditabungkan oleh negara aja. Wow, oke. Gimana Gra? Ada ini nggak Gra? Kayak ada ide gitu biar Jadi kalian dong, coba Ya, kalau dari gue sih pandangan lain. masalah flexibility aja sih, kayak ya semua orang yang mempunyai kewajiban juga mendapatkan hak yang equal aja. Ya kan kayak gini-ginian kan pasti kedepannya bisa ada penyesuaian lagi kan, kayak persyaratannya atau apa, ada manfaatnya juga bisa ada disesuaikan lagi gimana. Ya, intinya bisa mencakup semua orang yang terlibat aja, jadi kayak semua yang membayar mendapatkan apa yang dibayar. Kalau gue lebih ke ini sih, kalau gue lebih ke apa ya, ngomongin masalah timing tadi kan bukan cuma soal pandemi juga sih, kayak pemerintah juga udah nunjukin gimana cara mereka memanage sesuatu lah, kayak misalnya memanage risk dari pandemi ya, tapi kelihatan juga memanage yang kemarin itu kalau ada timingnya Jiwasraya atau kayak manage fund-nya apa kartu prakerja yang banyak itu sih. Jadi kayak timingnya itu juga menunjukkan kayak dari kronologinya, dari urutan waktunya mereka kurang bisa memanage dana dengan baik gitu. Apalagi mau ditambahin kayak ya apalagi kalian ya yang pegawai negeri dulu kan yang mau ditarik 3%. Itu yang lebih ragu lagi. Kalau gue sih masih punya 7 tahun lagi untuk save ya, untuk paling nggak mengamankan duit gue gitu sebelum ditarik. Jadi kayak ya gimana ya, emang lebih ke ini sih dari konsepnya, emang apa ya, penegakannya sih kayak kayak yang perbandingan perumahan deh, 3:2:1 itu juga dari gue zaman kerja di pengembang dulu udah ada gitu, kayak harus mau kalau setiap provide satu perumahan mewah harus menyediakan buat 3 perumahan yang berpenghasilan rendah atau affordable. Cuman akhirnya dalam kebetulannya bisa dimainin, gue kayak bisa di rekayasa nggak dalam satu lingkungan, tapi bisa di kelurahan yang sama atau apa kayak gitu-gitu sih dalam prakteknya. Iya. Ya kayak gue juga tahu waktu gitu. kayak tabungan perumahan rakyat. Menurut gue kayak ya konsepnya sama kayak konsep yang ada dari dulu di Indonesia, kayak konsepnya mulia gitu. Cuman penerapan dan keberjalanannya sih yang menurut gue harus ditegakkan dengan baik. Gitu. Soalnya itu kan duit gue dari tahun 2027 nanti ya. 2027 nanti duit lo. Ya, 3%. Berarti tuh sampai 58. 3% kalau gue taruh di saham Bank BRI aja tuh, Bang apa kayak mungkin lebih banyak dari nggak tahu Lagi gue. diskon kan? Iya. Lagi diskon kan sekarang saham-saham gitu. Invest dulu bilang. Itu sih. Gue juga harus ngasih ya. Ya kalau lu mau ngasih nggak? I mean, lu ini kan Iya sih, terimpact langsung kan, ya nggak sih? Jadi lu Iya, Kalau lu yang diambil langsung. 2021 langsung potong Mbak ya juga. Kalau gue sih tadi sama harapannya sih sebenarnya kalau ngelihat dari PP-nya sebenarnya sudah mulai ada, ya gue lagi-lagi narik dari PP gitu kan, udah ada usaha pengamanan, tapi again kita ngelihat bagaimana cara penyelenggaraannya nanti juga, semoga sih nggak ada ininya ya, nggak ada kayak blunder-blundernya yang udah ada kayak Jiwasraya gitu dan lain-lain gitu kan. Ya pengennya sih gitu, cuman kalau misalnya masukan untuk pemerintah sendiri sih lebih ke tadi seharusnya bisa, kalau yang dari tadi kan tanggapnya banyak orang yang kalau misalnya gue di atas MPR nih gimana gitu kan, harusnya bisa juga mengakomodasi supaya memastikan bahwa mereka yang di atas MPR ini juga punya bantuan kemudahan juga untuk bisa memiliki rumah, karena walaupun dilihat dari angka mungkin lebih, tapi
sebenarnya ada kebutuhan lain juga untuk bisa ngelihat bahwa dia sebenarnya butuh rumah dengan cara yang lain gitu. Misalnya dengan cara mungkin KPR-nya tetap dengan lebih murah dari komersial misalnya atau yang lain-lainnya. Sama masalah timing, kalau misalnya masalah timing memang udah salah aja gitu. Tapi harusnya ada tindakan dari pemerintah untuk ya itu dengan persiapannya harusnya sebelum rilis ini udah bisa nih mengatur bahwa ada manfaatnya ini bisa menjelaskan lebih terbuka. Sekarang kan penjelasannya mungkin baru kita lihat dari media dan ada beberapa channel YouTube yang ngebahas ini tapi akhirnya jatuhnya lebih ke roasting pemerintah gitu kan di beberapa channel YouTube. Gue kayak nonton tuh kayak oh ya ini tipenya cara yang nge-roasting dan nggak mengedukasi, kurang mengedukasi misalnya. Nah, gue harus sebut. Jangan. Kalau kita roasting pegawai PU aja ya. Kita langsung undang narsum. Misalnya, gitu kan. Kan undang narsum, kayak seru gitu. Nanti gue kasih tau namanya ya. Sebenarnya udah ada upayanya, tapi kurang terpublikasi. Waktu itu kalau nggak salah di channelnya Kemen PU sempat ngebahas juga tentang manfaat tapera. Itu udah ada, kalau lo bisa lihat ke YouTube, nanti gue kasih linknya. Udah ada penjelasannya dari dirjen gue dari dirjen pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan itu di Kemen PU beliau sudah menjelaskan manfaat tapera salah satunya itu, tapi upayanya masih kurang. Masalahnya kan di grassroots juga masih belum tahu nih apa tentang tapera lebih dalam. Mungkin harusnya ke sana kali ya, lebih menjelaskan lebih dalam nih tentang tapera. Supaya meluruskan misperception kayak gini. Ya itulah kenapa kita harus ada jubir tapera gitu langsung oleh influencer perumahan atau apa gitu kali. Iya, nah itu kemarin gue sempat ngobrolin itu juga sama teman-teman gue kayak itu bisa ngajak kayak influencer financial planning misalnya kayak misalnya buat kayak dokter Risa kemarin kan. Nah, yang atau ya kan itu di Kemenkes ya. Tapi maksudnya mungkin bukan tipenya menginfluence yang kayak gitu. Tapi lebih ke bisa ngobrolin gimana nih sebenarnya untuk orang untukkan secara langsung karena dia harus untuk investasi itu mungkin bisa dibahas dari sisi investasinya gitu kan. Ini sebenarnya bisa jadi bentuk tools investasi yang menarik karena misalnya return-nya berapa atau itu bisa dibahas lebih lanjut sama influencer itu akhirnya jadi kayak ternyata ini salah satu manfaatnya adalah memaksa lo untuk investment misalnya untuk kepentingan lo sendiri. Misalnya kita belum ada usaha itu. Iya, makanya maksudnya kayak kenapa kita di sini berempat ngobrol, karena kita pengen memposisikan diri kita sebagai influencer perumahan mungkin. Pengamat influencer perumahan. Pemerhati. Aku mungkin buat pengembang mau bermitra dengan SNRG untuk mendesainkan rumah yang terjangkaunya, kami sudah mendesain di Balaraja dulu. Iya. Boleh dibuka di website-nya apa toh? Nanti kita cantumin di rumahnya Tapera ready. Tapera friendly. Iya. Tapera friendly, subsidi friendly. Iya, tapi ini sih mungkin Kemen 403 friendly. Mungkin kayak kedepannya pemerintah harus lebih transparan juga tentang ini kayak yang tadi gue bilang target gitu segala macam, kayak sebenarnya apa isunya tuh apa dan yang ingin dicoba diselesaikan dengan tapera ini apa, dan target-targetnya dalam bentuk kayak yang jelas gitu loh, parameter berapa perumahan yang ingin dicapai, berapa dana yang ingin dihimpun, berapa dana yang kurang gitu jadi kayak oke gitu, orang sebenarnya ya itulah sebenarnya transparansi, manajemen data gitu kayak standar lah, basic ini government stuff. Dan ya udah menurut gue juga nggak ini kok, it doesn't hurt untuk pemerintah juga nyari ini diversifikasi dana juga, nggak sekedar dari 3% itu, tapi dari tax yang lain juga, karena gue yakin banyak pasti tax pembangunan gitu, real estate tax yang tadi gue bilang, terus land use tax, terus habis itu any kind of tax actually. Jadi ya udah kayak itu aja sih mungkin yang kita bisa sampaikan gitu lah ke pemerintah lewat platform ini.
right? Semoga ada yang mendengar ya dari pemegang keputusan Ada nih, dan kepentingan seperti stakeholder yang terlibat. ada nih, lu bisa lihat kan? Ada. Gue kasih ke bos gue. Sekarang yang nonton kita nih live ada 22 orang dan salah satunya gue lihat kalau di trace dari IP-nya tuh dari Istana Negara. Jadi kayak gue yakin ini. Wow. Kayaknya ini nih, Mas ini nih. Mas itu ya? Iya tuh Mas yang itu tuh. Iya kayaknya. Hati-hati. Mas Ke Mr. Robot. Hati-hati. Tadi tanya syuting apa Mas gitu. Hati-hati. Oh udah ini Mas makan ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya, ada yang jualan bakso lewat nggak? Well, Hati-hati. ya udah, I think it's kind of late here. Gue kayak sejujurnya ngantuk banget. Jadi Jam berapa sekarang? jam Tempat lo? hampir jam 3 men. Wow. Jadi ini late night talk buat Paul dan Wasil dan ini ya, talk siang-siang biasa. Ngobrol bareng kopi. Yeah. So I guess we'll see you Ngobrol kopi guys. kalian siang. We'll see you guys next week. Oke. Thank you juga for having me. Sebenarnya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang undang sih. Tadi kan lu mau muncul gitu aja kan? Teh? Oh, aduh. Oke. Kalau gitu, sorry for intruding you guys. Datang But tadi thank you panggilan. for letting Pulang tadi me in. antar. But thank you for letting me in and speak freely, giving the platform untuk ngomongin apapun itu dari insider. Thank you. Yeah, well, Thank you, thanks guys, dan thanks to mohon maaf Agra, Dito jika dan ada semuanya. kesalahan. Dan produser kita juga Anzari, thank you udah bisa ini ngadain podcast ini. Wah, ada produsernya juga. Ada di balik layar lagi di ruangan itu. Oh di situ. Ya. Lagi Iya. di ruang kontrol ya, kontrol room ya. Iya. Alright, so bye guys.